Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan kalian masuk ke playlist unboxing guys. Setelah beberapa brand kemarin launching, sekarang giliran Vivo. Nah, Vivo kan kemarin tuh 2 minggu sampai sebulan yang lalu dia tuh nge-launching yang namanya Vivo V40. Nah, sekarang ini versi yang light-nya guys. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita unboxing dan juga kita hands on bro. Walaupun sebenarnya ada embel-embel lightnya, tapi karena ini seri V-nya Vivo, jadi gue nggak meragukan lagi guys kemampuan dari handphone ini, terutama dari segi kameranya. Tapi sebelum kita bahas detail, nanti kita hands on, gue mau kasih lihat dulu bentuk boxnya kurang lebih seperti ini guys. Ada part yang mencolok, di bagian tengah ini ada bulatan yang mungkin saja menandakan aura light portraitnya mereka. Gitu bro ya. Tulisannya V40 Lite, kemudian di sini logonya Vivo dan di sini ada sesuatu yang spesial sama seperti Vivo V40 yang kemarin. Ini menandakan bahwa 10 tahun kehadirannya Vivo anniversary. Gitu, bro. Di bagian sini tulisannya Vivo V40 Lite, di sini ada Vivo, kemudian di bagian belakang ada beberapa informasi terkait dari device-nya. Langsung kita bongkar, guys. Nah, ini varian yang gua unboxing dan juga hands on ini 8/128 GB, tapi versinya ini yang 4G punya. Karena ada dua versi yang akan meluncur di Indonesia guys, ada yang 4G, ada yang 5G juga. Gitu bro ya. Device-nya kita pinggirin dulu karena gue penasaran sama desainnya. Jadi handphone ini tuh punya 3 key selling point, salah satunya adalah bagian desain. Gitu bro. Nah, di bagian dalam ada barcode, kemudian ada manual book dan juga warranty card. Ini kitab-kitab brother. Ada silicone case-nya, kemudian ada USB Type-C cable seperti biasa. Dan terakhir ada sesuatu hal yang menjadi unique selling point kedua, yaitu pengecasan cepat 80 watt. Gitu guys, kurang lebih seperti itu paket pembelian ketika kalian mentakis Vivo V40 Lite. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands on bro. Ini kita buka dulu guys, plastik pembungkusnya. Nah, varian warna yang gua unboxing dan hands on sekarang ini adalah titanium silver. Adapun dua varian warna lain yaitu pearl violet dan juga carbon black. Kalau misalkan kalian gak suka sama titanium silvernya. Tapi menurut gue warna ini tuh fresh banget. Dan ini salah satu unique selling point pertama yang dimiliki sama si Vivo V40 Lite ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi desain, ini memang nampak terlihat baru. Jadi tidak membosankan. Yang mana di sini juga kalau misalnya kalian lihat, desain kameranya juga menurut gue ini cukup oke. Ada dua kamera di bagian belakang, yang mana kamera utamanya ini punya resolusi 50 megapiksel. Gitu bro. Kemudian kamera kedua, ini 8 megapiksel bro. Dan seperti biasa, ini salah satu keunggulan dan kelebihannya guys, dari segi aura light portraitnya mereka. Karena ini benar-benar yang sebelumnya tuh pernah kita review, itu ngangkat banget kalau misalkan lu semua foto dalam kondisi yang benar-benar minim cahaya. Hasilnya jadi lebih jernih, lebih tajam gitu ya, lebih vivid karena ada si aura light portraitnya ini bro. Gitu. Nah, di sini pun sebenarnya ada beberapa lagi ya. Nih ada flash tambahan gitu loh bro, 2 di bagian sini kalau lu lihat. Dan ini memang cocok banget buat anak-anak yang suka berkeliaran di malam hari gitu bro. Seperti kalong. Karena ini sesi unboxing dan juga hands on, jadi kita bakal bahas dulu bagian bawah, atas, kanan dan juga kirinya. Gitu. Di bagian bawah ini ada speaker ya. Yang mana ini juga sebuah upgradean juga sih karena udah dual stereo speaker ya ga? Untuk yang versi light-nya ya dia. Jadi lebih oke bro. 300. Oh iya ada 300% boost volume juga. Jadi ini oke buat lo semua yang suka jedak-jeduk ya kan, dengerin lagu ataupun nonton film di handphone gitu bro. Nah di bagian tengah sini ada port untuk USB Type-C cable. Dan di sini ada SIM tray yang bakal kita buka. Ada mic juga deh di samping SIM tray itu, kelihatan kecil banget. Nah, di sini ada slot yang mana lu tuh bisa milih antara lu mau pakai 2 nano SIM card or lu bisa pakai micro SD di bagian sini. Geser ke bagian samping, di sini kosong ya, guys. Nggak ada apa-apa. Terus di bagian atas di sini ada sebuah mic lagi. Kalau kita geser ke sampingnya lagi, di sini ada tombol volume up and down, including sama tombol power on off. Nah, karena ini layarnya udah AMOLED, jadi fingerprintnya adanya di dalam layar. Gitu bro ya, in-display fingerprint. Kurang lebih seperti itu guys. Sekarang kita bakal coba nyalain unit dari device-nya, dan gue juga akan ngebahas masalah layar sedikit, karena nggak bisa detail ya bro. Nanti kita bakal bahas detailnya di segmen review. Oke. Ya, ini udah nyala ya handphonenya. Nampak terlihat
kejernihan di bagian layar ya guys. Karena ini menurut gue oke banget untuk bagian layarnya. Yang mana di bagian atas ini ada sebuah kamera selfie. Modelnya dia punch hole, punya resolusi 32 megapiksel. Nah kalau kita lihat dari bentang layar, ini sebuah handphone yang menurut gue paket komplit secara layar juga ya guys. Karena bentang layarnya ini cukup luas. Bentang layarnya 6,67 inci ya, resolusinya 2400 kali 1080 pixel guys. Dan ini juga udah punya refresh rate di angka 120 Hz. Nah buat lu semua nih yang suka main handphone di panas terik sinar matahari gitu ya bro, lu jangan khawatir handphone yang nggak kelihatan layarnya, karena untuk nitsnya ini udah nyampe 1200 nits. Yap, dari situ kita akan lanjut lagi nih untuk ngebahas masalah settingannya, dan gue bakal kasih lihat sedikit spill aja beberapa spek yang dimiliki sama Vivo V40 Lite versi yang 4G punya. Nah, untuk yang 4G punya ini tuh pakai Qualcomm Snapdragon 685 chipsetnya. Fabrikasinya adalah 6 nanometer. Gitu. Jadi secara fabrikasi lebih kecil, automatically ini akan lebih mengirit konsumsi daya baterainya. RAM-nya sendiri 8 GB dan kalian bisa mendapatkan 8+8 total 16 GB dengan virtual. Android-nya pakai Android terbaru versi 14 punya dan pasti akan mendapatkan upgrade-an juga bro, karena ini handphone baru dan Vivo kagak pelit biasanya kalau soal upgrade-an. Internal storage 128 GB ya guys. Antutu benchmark boleh kita keluarin nggak sih gah? Belum boleh ya? Boleh nih, serius nih? Boleh. Oke, kita spill bro Antutu benchmarknya. Sebenarnya ini nanti buat segmen review lebih detail guys, tapi nggak apa-apa buat kalian bonus ini gue kasih lihat dengan beberapa susunan jeroan tadi yang udah gue sebutin. Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu di angka 350 ribuan poin. Ini angka yang cukup oke sih guys, menurut gue secara performa ya stabil lah gitu. Cuman buat nanti tes gaming dan segala macam gue belum bisa. Jadi nanti gue bakal bahas di segmen review. Tapi gue bisa kasih lihat ke kalian beberapa settingannya aja. Gimana? Ya. Ini settingan gue buka dua ya, Mobile Legends sama PUBG ya. Nah enaknya kalau lu pakai handphone ini guys, secara performa dia tuh bisa dipaksa untuk lebih maksimal. Nih ya, lu pakai mode boost yang di sini kalau mau. Tapi memang ini lebih boros baterai jatuhnya. Kalau lu pengen yang stabil-stabil aja ya pakai balance mode. Ya. Gitu bro, ada konsekuensinya lah kalau pakai mode boost, pasti dia akan lebih boros baterai dan handphonenya juga suhunya akan cukup meningkat bro. Nah ini kita masuk ke bagian setting. Untuk frame rate-nya dia tuh bisa di high, kemudian grafisnya dia tuh bisa mentok di ultra. Ini juga lumayan oke sih buat main Mobile Legends. Dari Mobile Legends kita akan lanjut ke PUBG Mobile. Sip, kita masuk ke bagian apa dia namanya, setting ya. Terus kita buka grafis. Nah di sini dia tuh bisa settingan smooth ultra mentoknya ya. Ini yang biasa gue pakai sih, favorit banget pakai smooth ultra. Terus kemudian balance-nya ini bisa di high kalau lo pengen lihat. Kemudian HD-nya dia belum kebuka, jadi di balance high aja. So lah, yang penting smooth extreme-nya udah kebuka. Smooth ultranya udah kebuka. Gitu bro. Nah buat teman-teman yang nanya sensor giroskopnya gimana bang? Ada, nanti bakal gue coba tes di segmen review. Gitu bro ya. Nah kurang lebih seperti itu ya secara performa main game dan segala macam gambarannya. Nanti bakal kita bahas di segmen review untuk detail. Dan sebenarnya ada satu unique selling point lagi ataupun USP yang dimiliki sama handphone ini guys, yaitu adalah Vivo AI Imaging. Jadi handphone ini tuh udah dilengkapin sama yang namanya AI Erase. Jadi kalau misalkan lu suka foto, terus kemudian objek wisatanya rame, lu nggak pengen foto dengan orang-orang yang rame, pengen lu sendiri, lu bisa hapus aja tuh objek-objek yang mengganggu. Termasuk kalau misalkan lu foto sama mantan, terus lu putus, lu bisa tetap upload ya kan? Foto mantan lu tuh lu hapus. Memang seharusnya gue rasa ini udah harus ada sih di handphone-handphone zaman sekarang ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Menu kameranya boleh nggak sih Ga? Boleh. Serius nih? Boleh. Banyak banget lu dapat. Kasih aja nanti yang belum. Ya, gue kasih aja dah menu-menu kameranya ya. Nih. Yang pertama di sini ada mode night ya guys, seperti biasa. Dan nightnya ini bukan kaleng-kaleng. Lu bisa lihat nanti hasil foto malamnya guys, keren banget. Nah, bisa white juga untuk yang nightnya bro. Tuh, ya kan. Kemudian mode portrait. Ada juga di sini dan lu bisa atur bokehnya di sini. Ada beberapa filter juga yang bisa lu pakai. Kemudian mode foto ya guys, ini ada white-nya juga. Nih, tuh ya. Tuh ada white, ada zoom-nya juga. Zoom ya kan. Nah, untuk videonya sendiri guys, ini mentok tuh di settingan 1080 pixel, 30 dan juga 60 fps. Atau lu bisa pakai di angka 720, 60 atau 30 fps. Gitu ya. Nah, kalau misalnya lu pengen pakai mode ini juga bisa nih. Apa namanya dia? Ultra stable tuh. Supaya nggak shaking.
Sip. Kemudian di more, di sini ada beberapa mode yang bisa kalian pakai. Ada mode 50 megapiksel, ada pano, ada dokumen untuk scan, ada slow mo, time lapse, mode pro juga ada, dual view untuk lo yang suka ngevlog juga bisa, dan ada live photo. Cukup ya, kurang lebih seperti itu guys. Spillnya udah banyak banget nih handphone. Kalau misalkan kalian tertarik, bisa dibeli mulai hari ini. Jangan lupa pre-order karena takutnya rebutan. Gitu bro. Atau nanti kalau misalkan udah keluar link pembelian bisa kita taruh ya ga? Di kolom description juga. Menurut kalian bagaimana guys? Kalau belum yakin, mending nonton video reviewnya aja. Karena beberapa hari lagi bakal keluar juga. Gitu bro. Cukup ya. Bewok pamit guys. Thank you. Assalamualaikum.